Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Emi Ardiwinata. Saya adalah salah satu peserta latihan dasar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmat. Pada hari Sabtu, 13 Juni 2020. Kami mendapatkan materi pelatihan isu-isu kontemporer. Materi pelatihan isu kontemporer merupakan materi lanjutan dari wawasan kebangsaan, di mana dalam mata pelatihan ini kami diberikan materi mengenai apa-apa saja isu yang sedang happening terjadi di Indonesia dalam konteks bela negara. Isu yang diangkat pada saat pelatihan ada 3. Yang pertama, revolusi 4.0 dalam pelayanan pendidikan, bahaya radikalisme, dan darurat narkoba. Saya dan rekan-rekan dalam kelompok Borneo Bersatu mendapatkan materi mengenai revolusi 4.0, di mana tentu ini membahas tentang perubahan-perubahan yang begitu cepat dari tenaga manusia sebagai pekerja menjadi mesin sebagai pekerja. Dalam membantu ASN bekerja, khususnya sebagai seorang dosen seperti saya, maka dalam penerapan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian, ada baiknya juga turut menggunakan teknologi. Dosen harus berkembang mengikuti zaman, diupayakan memahami hal-hal yang sedang happening, agar ketika mengangkat kasus atau permasalahan di ruang kelas bisa lebih real time. Dalam contoh pengajaran, dikarenakan wabah pandemi COVID-19 ini menuntut seseorang dosen memberikan perkuliahan secara daring atau online, boleh menggunakan aplikasi apa saja yang dinilai sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam penelitian, dahulu seorang dalam menyebarkan angket penelitian dapat menggunakan kertas. Namun karena adanya teknologi, maka kini dapat menggunakan Google Form. Begitu juga dengan pengabdian, tidak lagi mengumpulkan warga di suatu tempat, namun cukup melakukan webinar di aplikasi Zoom atau Google Meet. Tapi yang harus diperhatikan adalah di balik kemudahan menggunakan teknologi dalam berkomunikasi, pasti ada celah kejahatan yang dapat terjadi. Contohnya pencurian data atau biasa disebut hacker. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selanjutnya, isu radikalisme seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, radikalisme dapat mengancam keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, ASN sudah sepatutnya sebagai agen negara mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan, bukan sebaliknya, malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Data yang dipaparkan kelompok 2 mengatakan bahwa banyak remaja yang mengikuti kelompok-kelompok radikalisme. Ini dikarenakan seseorang dengan usia remaja sedang mencari jati diri, sehingga apabila mereka salah dalam bergaul, maka mereka akan terpeleset menjadi bagian dari kelompok radikalisme. Untuk itu, saya sebagai seorang ASN, khususnya dosen, ketika melakukan pengajaran ada baiknya menyelipkan informasi mengenai dampak dan bahaya radikalisme kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Semoga dengan diingatkan terus-menerus, membuat mereka memiliki pikiran yang terbuka. Yang terakhir, isu darurat narkoba, khususnya pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Utara. Narkoba sudah ada sejak zaman dahulu kala, beratus-ratus tahun yang lalu, namun dahulu digunakan sebagai obat. Semakin berjalannya kehidupan, narkoba kini disalahgunakan. Indonesia sudah dalam status darurat narkoba. Data BNN menunjukkan penggunaan narkoba di Kaltara ditempati oleh usia sekolah. Mengapa narkoba banyak digunakan usia remaja? Karena usia remaja adalah usia coba-coba. Remaja mengaku belum keren dan gaul apabila tidak menggunakan narkoba. Dari hal coba-coba tadi beralih menjadi kecanduan. Mengutip dari Insinyur Soekarno mengatakan, apabila ingin membangun suatu bangsa, maka berikanlah pemuda. Nah, sebaliknya juga lah, apabila ingin menghancurkan bangsa, maka hancurkanlah pemudanya.
Kita sebagai dosen yang dekat dengan generasi milenial, dalam hal ini maksud saya adalah mahasiswa harusnya bisa merangkul mereka, bukan memarahi atau mendikte mereka, sehingga mereka kehilangan sosok yang bisa dipercaya. Aktualisasi yang akan saya lakukan bekerja sama dengan pihak BNN Provinsi Kalimantan Utara untuk menggencarkan seminar-seminar yang berisi himbauan dan juga mulai terbuka untuk memperhatikan mahasiswa di kesehariannya. Terakhir, mengapa ASN perlu mengetahui isu kontemporer agar ASN tidak menutup mata atas kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan rumah, tempat kerja ASN, dan turut membantu pemerintah menjaga kedaulatan bangsa NKRI. Sedikit perubahan dalam dirimu begitu berarti untuk Indonesia yang lebih jaya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.